Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas dan Abu Jahil tersesat di hutan. Suatu ketika, Hasan yang baru pulang dari negeri seberang mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak karena kabar yang ia dengar hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. Alah, dasar penakut, ngapain juga ajak orang seperti dia? Hei Hasan, lebih baik kita pergi berdua saja, ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, "Permasalahannya pada keselamatan Hasan. Saya khawatir kalau Hasan sampai terbunuh." Rupanya alasan Abu Nawas ini malah jadi ledekan Abu Jahil. Seorang pengecut pasti punya banyak alasan. Bilang saja takut, tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah ketua suku menghampiri mereka bertiga. "Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun," bentak ketua suku. "Maaf Tuan, kami tidak tahu, karena tujuan kami hanya sekedar untuk berburu," jawab Abu Nawas. "Berani-beraninya kalian berburu di sini. Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh." "Kalian sudah membunuh binatang apa?" tanya ketua suku. "Belum Tuan, kami belum membunuh binatang apapun," jawab Abu Nawas. "Baguslah, karena belum ada satupun binatang yang terbunuh, maka kalian akan kuampuni. Tapi dengan syarat masing-masing dari kalian bawakan saya buah yang tidak sama," perintah ketua suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas, dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tidak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. "Buah apa yang kau bawa?" tanya ketua suku kepada Hasan. "Ini buah apel Tuan," jawab Hasan. "Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah ketua suku. Tentu saja hal ini membuat Hasan kaget. Akan tetapi ia terpaksa melakukannya. Baru satu buah akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Kini giliran Abu Nawas. "Buah apa yang kau bawa?" tanya ketua suku. "Ini buah cermai Tuan," jawab Abu Nawas. "Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah ketua suku. Abu Nawas pun melakukannya. Satu persatu ia masukkan ke dalam pantat tanpa menjerit kesakitan. Tapi ketika buah yang ke-10 akan dimasukkan, tiba-tiba Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengeluarkan suara, ia pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. "Hei Abu Nawas, kenapa kau diceburkan juga? Aku lihat kau hampir berhasil," tanya Hasan. "Iya benar. Tapi ketika buah yang terakhir, aku tak kuasa menahan tawa," jawab Abu Nawas. "Apa yang membuatmu tertawa?" tanya Hasan penasaran. "Aku melihat Abu Jahil datang dengan membawa 10 buah nanas," jawab Abu Nawas. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Raut muka sedih terlihat pada diri Abu Nawas.
sebab ia telah kehilangan burung yang ia sayangi. Tak ingin kesedihannya berlarut-larut, Abu Nawas berinisiatif membeli burung yang baru. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar burung di kota Baghdad. Setibanya di pasar burung, Abu Nawas langsung mendatangi salah satu toko. "Anda mencari burung jenis apa, Tuan?" tanya si pedagang kepada Abu Nawas. "Saya mau melihat-lihat dulu. Nanti kalau sekiranya ada yang cocok, baru aku beli," jawab Abu Nawas. Pada saat itu tanpa sengaja Abu Nawas melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya berwarna-warni dan kemilau. "Burung apa ini? Saya baru melihatnya," tanya Abu Nawas. "Oh, ini burung dari India, Tuan. Apakah Tuan berminat?" tanya balik si pedagang. "Iya, saya tertarik. Tapi apakah burung ini bisa berkicau?" tanya Abu Nawas kembali. "Waduh, sayang sekali, Tuan. Burung ini tidak bisa berkicau. Tapi burung ini bisa bicara seperti manusia. Bahkan ia bisa diajak bicara. Dan satu lagi, Tuan, burung ini sangat cerdik," jawab si pedagang. "Benarkah?" tanya Abu Nawas kaget. Abu Nawas lalu mencoba mengajak burung tersebut untuk berbicara. Dan benar saja, burung itu memang bisa diajak berbicara layaknya manusia. "Baiklah, aku beli burung ini," kata Abu Nawas kepada si pedagang. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas langsung membawa pulang burung tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang indah. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang asyik dengan sang burung, datanglah beberapa pengawal istana ke rumahnya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Baginda Raja untuk menghadapnya sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Oh, baiklah, saya akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti saya menyusul," balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata Baginda akan memerintah Abu Nawas pergi ke negeri India untuk suatu keperluan. Sepulangnya di rumah, Abu Nawas langsung berkemas dan bersiap-siap. Ia tak lupa berpamitan kepada burung barunya. "Hai burung, aku tahu kamu berasal dari India dan Baginda Raja akan mengutusku ke negeri kamu. Apakah kamu punya permintaan atau titipan untukku? Mungkin saja kamu kangen dengan makanan India. Aku bisa membawakannya untukmu," kata Abu Nawas. "Aku mohon dan aku meminta kepadamu, lepaskan aku dari sangkar ini. Itulah permintaanku," jawab si burung. "Kalau itu permintaannya, aku tidak bisa. Aku tak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga mahal. Kau sudah menjadi milikku sekarang," ujar Abu Nawas. "Baiklah, kalau kau memang tak bisa memenuhi permintaanku yang pertama, tapi bila permintaan keduaku ini kau penuhi, aku akan sangat senang," balas si burung. "Apa permintaan keduamu?" tanya Abu Nawas. "Tolong, jika kau telah sampai di negeri India, pergilah ke sebuah hutan di desa ini. Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku maupun teman-temanku bahwa saat ini aku berada dalam sebuah sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itu permintaanku," tutur si burung. "Memangnya semua burung yang jenisnya seperti kamu bisa mengerti bahasa manusia?" tanya Abu Nawas. "Iya, mereka yang jenisnya seperti aku pasti bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku," jawab si burung. "Oh, baiklah, aku akan berusaha memenuhi permintaanmu kali ini," ucap Abu Nawas. Abu Nawas akhirnya berlayar ke negeri India. Sesampainya di negeri itu, Abu Nawas langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Dan setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya.
Tak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah dahan pohon tepat di atas kepalanya. Ia melihat burung tersebut mirip dengan burung yang ada di rumahnya. Ia segera saja berkata pada sekawanan burung di atasnya tersebut, "Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu yang saat ini berada di rumahku. Ia berpesan agar menyampaikan kabar kepada kalian bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar di rumahku. Jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku," kata Abu Nawas. Mendengar kabar dari Abu Nawas tentang saudaranya, salah satu burung tiba-tiba pingsan dan jatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas memungutnya dan membolak-balik si burung. Aneh, burung ini mendadak mati. Mungkin ia kaget karena mendengar kabar kalau saudaranya sekarang terpenjara dalam sebuah sangkar dan jauh berada di negeri Baghdad, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas tak ambil pusing atas kejadian ini. Yang penting ia telah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Ia lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke Baghdad. Setibanya di rumah, Abu Nawas memberitahu kepada burungnya bahwa permintaannya telah ia sampaikan. "Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apakah mereka baik-baik saja?" tanya si burung. "Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kalau kamu sekarang berada di Baghdad," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar berita yang disampaikan Abu Nawas, burung yang ada di sangkar pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Abu Nawas kaget, ia segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balik, ternyata burungnya mati mendadak. Oh, mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati. Ia jadi kaget dan mati seketika, pikir Abu Nawas. Abu Nawas menjadi sedih. Ia segera menggotong burungnya dan menempatkannya di bibir jendela. Namun, tiba-tiba saja burung ini segera terbang dan hinggap di salah satu pohon di dekat jendela. Sebelum si burung terbang tinggi, ia berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, ketahuilah, yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin Tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu. Tapi aku bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu." Si burung lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan penjual burung. Burung itu tak hanya bisa bicara, tapi juga cerdik. Abu Nawas dan maling berkedok pengemis. Mempunyai kebun mangga yang sedang berbuah memang sesuatu yang sangat menyenangkan. Apalagi sebentar lagi sudah bisa dipanen. Itulah kebun mangga Abu Nawas yang sedari kecil tanamannya dirawat dengan sepenuh hati. Tapi ada saja hal aneh yang dialami Abu Nawas. Kebun mangga yang sebentar lagi panen itu berkali-kali diambil oleh maling. Bahkan sempat-sempatnya maling itu makan buah mangga di kebunnya. Hal itu terbukti dari banyaknya kulit dan biji mangga yang berserakan di bawah pohon. Usut punya usut, ternyata yang mencuri di kebun mangga Abu Nawas adalah seorang pengemis yang bernama Abu Sarmun. Kebanyakan warga memanggilnya Sarmis, Sarmun si pengemis. Awalnya Abu Nawas membiarkannya lebih karena kasihan, karena memang kehidupan Sarmis ini jauh dari kata cukup. Ia hanya mengandalkan pemberian dari orang lain. Tapi lama-kelamaan ternyata hal ini menjadi kebiasaan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Hingga akhirnya Abu Nawas memutuskan hendak memberinya pelajaran. Ketika Sarmis tengah mengambil buah-buahan di kebun,
Abu Nawas langsung menangkapnya. "Buah-buahan kebun ini punya keluargamu apa? Aku susah payah merawatnya, kamu malah enak-enakan mengambilnya," bentak Abu Nawas. Tapi dengan entengnya Sarmis membalas, "Loh, kamu gak tahu, aku ini kan hamba yang dicintai Allah. Bukankah Allah mencintai fakir miskin? Dan kebun ini sejatinya adalah milik Allah kan? Begitu juga buah-buahan yang ada di dalamnya. Jadi aku hanya memakan yang merupakan milik Allah. Karena aku ini kan hamba Allah yang dicintainya." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun hanya terdiam. Karena pada dasarnya apa yang dikatakan Sarmis memang benar adanya. Ia pun lalu melepaskan Sarmis. Rupanya alasan tersebut selalu diucapkan manakala tertangkap basah mengambil buah di kebun Abu Nawas. Dan lagi-lagi Abu Nawas kembali melepaskannya. "Kalau begini terus caranya, panen kebunku bisa rugi," batin Abu Nawas. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide yang cemerlang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas membuat tongkat kayu dan dibawa ke kebun miliknya. Setibanya di sana, selang tidak berapa lama datanglah Sarmis untuk mengambil buah mangga. Meskipun dia melihat ada Abu Nawas di situ, ia tak mempedulikannya sama sekali. Dengan santainya, Sarmis mengambil buah-buahan dan memakannya. Kesempatan ini langsung digunakan Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Woi, lagi ngapain kamu?" tanya Abu Nawas. "Kamu gak lihat? Hamba Allah ini sedang memakan buah mangga milik Allah. Apakah ada yang salah?" kata Sarmis balik bertanya. "Oh enggak, gak ada yang salah kok," balas Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba Abu Nawas memukulnya dengan tongkat kayu yang sudah ia siapkan dari rumah. Sontak Sarmis menjerit kesakitan. "Celakalah kamu, berani-beraninya menyakiti hamba Allah," umpat Sarmis. Abu Nawas pun membalas, Lo, aku kan memukul hamba Allah dengan tongkat kayu dari pohon Allah, karena inilah tugasku menjaga kebun milik Allah." Sarmis tak mau kalah. "Tapi aku kan hamba yang dicintai Allah," ujar Sarmis. Namun Abu Nawas juga tak kehilangan akal. "Memang Allah sudah memberi izin padamu? Oh, atau perlu aku bantu kamu berjumpa dengan Allah, biar kamu bisa minta izin langsung padanya?" kata Abu Nawas. "Gimana caranya?" tanya Sarmis heran. "Itu sih gampang. Kamu tunggu di sini. Aku ngambil pedang dulu di rumah untuk menebas batang lehermu," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Sarmis pun kini tak bisa berkata-kata. "Hei Sarmis, dengar ya. Kalau kamu ulangi lagi, aku tak segan-segan membuatmu minta izin pada Allah langsung," ancam Abu Nawas. Sarmis pun langsung lari terpontang-panting ketakutan. Dan sejak saat itu, Sarmis tak pernah lagi mengambil buah-buahan di kebun milik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Seringnya Abu Nawas bolak-balik dipanggil ke istana tak membuat dia lupa untuk tetap mengajarkan ilmu agamanya. Hal ini terbukti dengan adanya Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit. Hampir setiap hari majelis yang ia buka di rumahnya dipenuhi oleh murid-muridnya untuk belajar agama. Di antara sekian banyak murid yang ia didik, ada salah satu murid baru bernama Ahmad yang mendapatkan perhatian lebih dari Abu Nawas.
Tentu saja ini mengundang rasa iri murid yang lain, terutama bagi murid yang sudah lama atau istilahnya murid senior. Abu Nawas yang merasakan hal ini kemudian memanggil semua muridnya untuk berkumpul. Ia ingin membuktikan alasan kenapa ia mempunyai perhatian lebih kepada murid barunya itu. Setelah semua muridnya berkumpul, lalu Abu Nawas berkata, "Siapa di antara kalian yang paling rajin ibadah dan berzikir?" tanya Abu Nawas. Hampir semua muridnya menunjuk ke arah Wahab selaku murid senior. Maka dipanggillah Wahab untuk maju ke depan. "Wahai Wahab, kamu lihat unta di depan rumah itu?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya melihatnya Tuan Guru," jawab si Wahab. "Sekarang tolong angkatlah unta itu ke atas loteng," perintah Abu Nawas. Mendengar perintah yang tak masuk akal itu, Wahab pun dengan heran berkata kepada Abu Nawas selaku gurunya, "Wahai guru, mana mungkin saya dapat mengangkat unta itu ke atas loteng?" bantah si Wahab. "Ya sudah, tidak perlu kamu lakukan," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memanggil murid barunya yang bernama Ahmad. "Wahai Ahmad, kemarilah, tolong angkat unta itu ke atas loteng," perintah Abu Nawas. Tanpa membantah sedikit pun si Ahmad menjawab, "Baik guru, saya akan laksanakan." Lalu Ahmad segera keluar rumah dan berusaha mengangkat unta tersebut. Tentu saja apa yang dilakukan Ahmad itu hanya sia-sia. Ia tak mungkin kuat mengangkat unta itu seorang diri. Kemudian Abu Nawas menyeru kepada Ahmad, "Sudah Ahmad, sudah, tidak perlu kau teruskan, kembalilah kemari," kata Abu Nawas. Ahmad pun segera kembali menghadap gurunya. Lalu berkatalah Abu Nawas kepada murid-muridnya, "Coba kalian perhatikan, ketika saya menyuruh Ahmad, ia langsung mentaati perintahku tanpa membantah. Ia tidak mempedulikan apakah perintah itu dapat dilaksanakan atau tidak. Yang terpenting adalah Ahmad melakukan kewajibannya sebagai seorang murid. Perlu kalian ketahui, dalam kalian menuntut ilmu, yang terpenting bukan ingin menjadi pintar, tapi mendapat ridho dari gurunya," ujar Abu Nawas menjelaskan. Mendengar nasihat gurunya itu, semua murid-muridnya langsung tersadar betapa ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Abu Nawas dan sayembara saudagar kaya. Tersebutlah kisah seorang saudagar kaya yang hidup bergelimang harta. Apapun yang dia inginkan dengan mudah didapatkannya. Lama-kelamaan saudagar kaya tersebut mulai merasakan kejenuhan. Harta yang berlimpah tak lagi membuatnya bahagia. Meskipun senantiasa dikelilingi orang-orang, tapi ia merasa kesepian. Akhirnya saudagar kaya memutuskan untuk mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa membuatnya bahagia akan mendapatkan separuh dari kekayaannya. Tidak butuh waktu lama, sayembara tersebut dengan cepat menyebar sampai ke pelosok negeri. Orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi rumah saudagar kaya untuk mengikuti sayembara. Peserta pertama mengajak saudagar kaya berburu di hutan yang penuh dengan hewan buruan. Namun saat ikut berburu, si saudagar tak menemukan kebahagiaan dalam hatinya. Ia pun memutuskan untuk pulang. Peserta pertama dianggap gagal. Kemudian giliran peserta kedua, ia mengajak saudagar kaya mengunjungi tempat-tempat yang penuh dengan wanita cantik. "Lihatlah Tuan, semua wanita di sini cantik-cantik. Silahkan Tuan pilih yang mana yang Tuan inginkan," kata peserta kedua. "Aku sudah berjanji pada almarhum istriku, kalau aku tidak akan menikah lagi," ujar si saudagar. "Tapi bukankah Tuan ingin kebahagiaan? Sebenarnya yang bikin Tuan kesepian karena Tuan tidak punya istri," ucap peserta kedua. "Aku sudah tidak membutuhkan wanita.
Kalau aku mau, sudah dari dulu aku menikah, timpal si saudagar. Peserta kedua pun dianggap gagal. Lalu datanglah peserta ketiga. Ia mengajak saudagar kaya ke sebuah tempat yang dipenuhi pemandangan indah. Di tempat tersebut juga terdapat sungai yang airnya mengalir sangat jernih, dengan dipenuhi ikan-ikan yang menawan. "Mari Tuan, kita mandi di sungai ini," ajak peserta ketiga. Si saudagar pun menuruti permintaannya. Ia mandi di sungai bersama peserta ketiga. "Bagaimana Tuan? Pemandangannya indah bukan? Kita bisa menikmatinya sambil berendam di sungai ini," kata peserta ketiga. Namun reaksi yang ditampakkan saudagar kaya tak menunjukkan rasa bahagianya. Ia masih saja terlihat murung. Peserta ketiga pun dianggap gagal. Begitulah seterusnya, dari sekian banyak peserta, tak ada satupun yang berhasil membahagiakan saudagar kaya. Sementara di tempat lain, Abu Nawas yang sedang asyik duduk di depan rumah dihampiri oleh tetangganya. Ia memberitahu perihal sayembara yang diadakan oleh saudagar kaya. Kasihan saudagar itu, meskipun hidup bergelimang harta, tapi ia tak menemukan kebahagiaan, kata tetangganya. "Baiklah, besok aku akan ke sana untuk mengikuti sayembara," timpal Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke kediaman saudagar kaya. "Tuan, mari ikut saya, akan saya tunjukkan apa itu kebahagiaan," ajak Abu Nawas. "Apa kau yakin bisa?" tanya saudagar kaya. "Percayalah Tuan, karena tujuanku kemari bukan demi mendapatkan hadiah, tapi ikhlas untuk membuat Tuan bahagia," balas Abu Nawas. Akhirnya si saudagar pun menerima ajakan Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi menuju tebing yang sangat curam dan berbahaya. Di tengah-tengah pendakiannya, tiba-tiba si saudagar terpeleset dan akan jatuh ke jurang. "Abu Nawas, tolong aku!" teriak si saudagar. Dengan sigap, Abu Nawas langsung menangkap kedua tangan saudagar. "Cepat tarik aku ke atas, Abu Nawas, aku takut sekali," kata saudagar kaya bergelayutan di tangan Abu Nawas. "Kalau saya lepaskan tangan Tuan, apakah Tuan akan bahagia?" tanya Abu Nawas. "Jangan Abu Nawas, tolong angkat aku segera," pinta si saudagar kaya. "Kalau saya angkat tangan Tuan, apakah Tuan akan bahagia?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saya akan bahagia sekali, karena selamat dari kematian," jawab saudagar kaya. Kemudian Abu Nawas segera menarik kedua tangannya. Si saudagar pun langsung merasa lega dan bahagia. "Tuan, izinkan saya menasihati Tuan. Sebenarnya tidak adanya kebahagiaan pada diri Tuan karena Tuan kurang bersyukur. Mungkin Tuan punya banyak harta berlimpah, tapi Tuan lupa ada satu yang paling berharga dari semua itu, yaitu nyawa Tuan sendiri. Hanya akan jatuh ke jurang saja Tuan takutnya bukan main. Bagaimana kalau Tuan akan jatuh ke jurang api neraka? Oleh sebab itulah, gunakan sisa hidup Tuan dengan sebaik-baiknya. Selagi nyawa Tuan masih ada, Tuan jangan menuruti nafsu yang ingin selalu bahagia di dunia. Bukankah dunia ini hanya sementara, sedangkan kebahagiaan yang kekal adalah kelak di akhirat nanti," tutur Abu Nawas. "Kau benar Abu Nawas, lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya saudagar kaya. "Beribadahlah dengan tekun, sedekahkanlah hartamu, bantu fakir miskin dan anak-anak yatim. Tolonglah saudaramu yang sedang dalam kesulitan. Di situ kau akan merasakan kebahagiaan dan juga akan menyelamatkanmu dari jurang api neraka."
kata Abu Nawas menasehati. Sejak saat itu, si saudagar menjadi orang yang sangat dermawan. Ia juga rajin beribadah. Hatinya pun kini menjadi tenang dan bahagia. Ternyata kebahagiaan yang dicarinya selama ini telah ia temukan berkat nasihat Abu Nawas. Abu Nawas dan sengketa maut. Dikisahkan ada seorang pedagang dari Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Setiap ada pembeli yang datang, ia melayaninya dengan ramah. Adapun barang yang dijualnya terbilang murah, karena dia hanya mengambil sedikit keuntungan. Hal inilah yang membuat dirinya semakin disukai dan dicintai orang-orang. Di depan toko tempat ia jualan, ada toko milik Yahudi yang jualan dagangannya sama seperti dirinya. Di samping berjualan, si Yahudi ini juga berprofesi sebagai rentenir. Dia orangnya kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang-orang yang sangat membencinya. Karena ia menjual barangnya dengan harga yang sangat tinggi dan selalu memaksa kepada para pembeli. Wajar bila tokonya sepi dan tidak laku. Tapi karena dia seorang rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berhutang. Si Yahudi bersedia memberikan pinjaman dengan syarat bunga yang tinggi. Dan apabila tak mampu membayar tepat waktu, maka rumah si peminjam akan disita menjadi miliknya. Sifat kejamnya ini membuat ia semakin kaya, karena banyak orang yang tak mampu mengembalikan dan merelakan tempat tinggalnya disita oleh si Yahudi. Suatu hari, pedagang yang baik hati ini membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si Yahudi untuk meminjam uang. Si Yahudi yang sudah lama memendam rasa benci menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Ia tak meminta rumah sebagai jaminan, tapi meminta sesuatu yang di luar nalar. Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi dengan syarat kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Dan apabila kau tidak mengembalikan tepat waktu, maka sebagai gantinya aku berhak memotong daging bagian mana saja dari tubuhmu seberat 1 kilo, kata si Yahudi. Mendengar syarat yang diterapkan itu, si pedagang terkejut dan heran. Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah biasanya kamu meminta rumah yang jadi jaminannya? Tanya si pedagang. Kalau kau tidak mau, ya sudah. Aku juga tidak memaksamu, balas si Yahudi dengan ketus. Karena sedang sangat membutuhkan uang, si pedagang terpaksa menerima syarat tersebut. Lalu dibuatlah surat perjanjian antara keduanya. Surat perjanjian itu lalu dipegang oleh si Yahudi. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian nasib naas dialami si pedagang. Ia mengalami kebangkrutan. Barang dagangannya banyak yang tidak laku. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Si pedagang tak mampu mengembalikan uang pinjamannya. Sesuai dengan surat perjanjian, kau harus memberikanku 1 kilo daging dari bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, kata si Yahudi. Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan ke pengadilan, karena permintaanmu tak wajar, usul si pedagang. Si Yahudi pun menyetujuinya. Maka berangkatlah mereka berdua menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, si Yahudi menyerahkan selembar surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. Tuan Hakim, saya meminta hak saya sesuai perjanjian, tapi sepertinya dia enggan memenuhinya.
kata si Yahudi mengadu. Lantas daging bagian mana yang kau inginkan? Tanya Tuan Hakim. Aku menginginkan daging bagian lehernya, jawab si Yahudi. Tentu saja jawaban si Yahudi membuatnya terkejut. Itu sama saja si Yahudi menginginkan kematian si pedagang. Kalau Tuan Hakim menolak, ia akan dianggap tidak adil karena ada bukti surat perjanjian yang telah disepakati keduanya. Sedangkan kalau Tuan Hakim mengabulkan, nyawa si pedagang akan melayang. Lantaran bingung memecahkan perkara tersebut, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda keputusannya sampai berhari-hari, berharap si Yahudi akan mengurungkan niat buruknya. Akan tetapi, si Yahudi tidak terima. Setiap hari ia selalu mengingatkan Tuan Hakim untuk secepatnya memutuskan dan memberikan haknya. Kasus ini pun menjadi bahan perbincangan di seluruh Baghdad. Ketika Abu Nawas mendengar hal ini, ia segera mendatangi pengadilan, mendatangi Tuan Hakim. Maaf Tuan Hakim, perlihatkanlah surat itu kepadaku, pinta Abu Nawas. Tuan Hakim pun memberikan surat perjanjian tersebut. Setelah Abu Nawas menerimanya, ia mulai mempelajari isi dari surat itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Tidak berapa lama, Abu Nawas pun mendapatkan jawabannya. Tuan Hakim, aku akan membantumu menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggillah si pedagang dan si Yahudi itu, kata Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah si pedagang yang baik hati dan orang Yahudi ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang, apakah sewaktu kau menulis surat perjanjian, kau setuju dan mengizinkan kalau si Yahudi memotong 1 kilo dari bagian mana saja tubuhmu yang diinginkannya? Si pedagang menjawab, iya Tuan Abu. Lalu apa yang kau harapkan dengan kasus ini? Tanya Abu Nawas kembali. Aku hanya ingin keputusan yang terbaik. Itu saja Tuan Abu, jawab si pedagang pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang, Abu Nawas lalu berkata kepada Tuan Hakim, wahai Tuan Hakim, izinkanlah aku menjadi hakim untuk memutuskan kasus yang satu ini, pinta Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya, jawab Tuan Hakim. Menurut saya, tidak ada keraguan di dalam surat perjanjian ini. Si Yahudi berhak menuntut haknya. Mau tidak mau, si pedagang harus merelakan 1 kilo daging dari bagian tubuhnya. Dan itu harus dilakukan saat ini juga, kata Abu Nawas. Tuan Hakim kaget mendengarnya. Ia tak menyangka kalau Abu Nawas justru membela si Yahudi. Begitu juga dengan si pedagang. Ia mengira akan dibela Abu Nawas, namun justru sebaliknya. Sedangkan si Yahudi merasa senang karena dendamnya kepada si pedagang akan terbalaskan. Lalu bagian tubuh mana yang kau inginkan? Tanya Abu Nawas kepada si Yahudi. Saya menginginkan bagian lehernya, jawab si Yahudi dengan bangganya. Baik, keinginanmu dikabulkan. Wahai Tuan Hakim, ambilkanlah pisau untuknya, perintah Abu Nawas. Dengan berat hati, Tuan Hakim memberikan pisau kepada si Yahudi. Betapa senangnya si Yahudi karena tidak lama lagi si pedagang akan mati di tangannya. Kemudian Abu Nawas kembali berkata kepada si Yahudi, kamu boleh memotongnya sekarang, tapi ingat,
kau harus memotongnya sesuai surat perjanjian, yaitu tepat 1 kilo daging. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jika ternyata daging yang kamu potong tidak sesuai, maka sebagai hukumannya kamu harus dibunuh dan semua harta kekayaanmu akan disita oleh negara. Spontan si Yahudi kaget mendengarnya. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan, sebab dia diperbolehkan memotong hanya 1 kali. Mana mungkin ia bisa memotong daging tepat 1 kilogram. Si Yahudi pun terdiam untuk beberapa lama. Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu sudah dikabulkan? Tanya Abu Nawas. Saya tidak bisa melakukannya, Tuan Abu. Lebih baik saya mencabut tuntutan saya, kata si Yahudi ketakutan. Baiklah, kalau begitu kasus ini saya nyatakan ditutup, tegas Abu Nawas. Si Yahudi pun pulang dengan perasaan kecewa. Sementara Tuan Hakim memuji kecerdasan Abu Nawas. Ia memutuskan permasalahan tanpa harus menghilangkan hak Yahudi, namun juga tidak merugikan si pedagang. Terima kasih Tuan Abu, Anda telah menyelamatkan saya. Awalnya saya mengira Tuan Abu berpihak kepada si Yahudi. Ternyata saya salah menilai. Maafkan saya Tuan Abu, kata si pedagang penuh bahagia. Akhirnya si pedagang pun lolos dari kematiannya. Abu Nawas dan tongkat Nabi Musa. Kisah Abu Nawas kali ini bermula ketika suatu hari Abu Nawas pergi ke kampung sebelah untuk silaturahmi ke sahabatnya yang baru saja membeli rumah. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambut hangat oleh sahabatnya itu. Di sela-sela obrolannya yang seru, Abu Nawas bertanya kepada sahabatnya, "Saya dengar katanya daerah sini rawan kebanjiran. Kenapa kamu malah membeli rumah di sini?" tanya Abu Nawas. "Di sini tuh harganya murah Abu Nawas. Dan soal banjir gak usah khawatir, aku sudah mendatangi orang sakti," jawab sahabatnya. "Orang sakti? Maksudmu gimana?" tanya Abu Nawas tak mengerti. "Jadi begini Abu Nawas, sebelum aku membeli rumah ini, aku sudah berkonsultasi sama orang sakti. Terus aku diberi jimat minyak ajaib," kata sahabatnya menjelaskan dengan penuh semangat. "Lalu kau apakan minyak itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ya sesuai dengan amanat orang sakti yang aku temui. Aku oleskan minyak itu di pintu dan jendela rumah. Nah, air yang akan masuk otomatis akan menyingkir," jawab sahabatnya. Abu Nawas hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar perkataan sahabatnya itu. "Kamu dari dulu sama, masih saja percaya begituan," ucap Abu Nawas. "Lah buktinya selama ini rumahku gak pernah kebanjiran Abu Nawas," balas sahabatnya. Setelah waktu menjelang maghrib, Abu Nawas hendak pamit untuk pulang, namun dicegah oleh sahabatnya. "Menginap di sini saja Abu Nawas. Lagian ini juga sudah gelap mendungnya. Kayaknya mau turun hujan. Nanti kamu malah kehujanan di tengah jalan," tutur sahabatnya. Akhirnya Abu Nawas pun menuruti ajakan sahabatnya untuk menginap di rumah barunya. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Semakin lama hujan turun semakin deras dan tak kunjung berhenti. Samar-samar terdengar teriakan warga disertai dengan kentongan, "Banjir, banjir!" Abu Nawas yang sempat memejamkan mata segera terbangun karena teriakan tersebut. "Tenang, jangan khawatir Abu Nawas, teruskan saja tidurmu. Rumahku ini sudah dipagari oleh minyak ajaib. Gak akan ada air masuk dalam rumahku," kata sahabatnya dengan penuh percaya diri.
Namun tiba-tiba tidak berapa lama pintu rumahnya yang terkunci jebol oleh terjangan air banjir. Spontan Abu Nawas tertawa melihat kejadian itu. Mau tak mau mereka pun mengamankan barang-barangnya agar tak basah oleh air. Setelah banjir dan air mulai surut, Abu Nawas berkata kepada sahabatnya, "Hei kawan, minyak ajaibnya ternyata nggak sakti ya. Rumahmu masih saja terkena banjir." Sahabatnya pun membalas, "Iya nih Abu Nawas, apa mungkin karena aku mengolesi pintunya kurang banyak ya?" Abu Nawas tertawa geli mendengar alasan sahabatnya itu. "Bukan seperti itu, justru kamu salah pilih penangkal banjir. Harusnya jangan pakai minyak ajaib," ujar Abu Nawas. "Masa sih Abu Nawas? Terus apa penangkal yang paling manjur untuk mencegah banjir?" tanya sahabatnya dengan muka serius. "Oh, itu gampang. Pakai saja tongkat Nabi Musa. Kamu taruh tongkatnya di depan pintu rumahmu. Pasti air akan menyingkir," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Mendengar jawaban Abu Nawas, sahabatnya itu pun yang awalnya serius menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas berburu kelinci malah dikerjai Abu Jahil. Akhir-akhir ini Abu Nawas memiliki hobi yang baru, yaitu menghabiskan waktunya berburu hewan di hutan. Tapi bukan kijang atau rusa yang menjadi targetnya, melainkan hewan-hewan kecil, seperti kelinci. Meski demikian, ia tak pernah sekalipun berhasil mendapatkan hewan buruannya. Hal inilah yang membuat orang-orang kerap kali menertawakan Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, Abu Jahil bersama 3 kawannya berencana mengerjai Abu Nawas. Di depan kawan-kawannya, Abu Jahil berkata, "Nanti kalau Abu Nawas berangkat berburu, kita ikuti dia dari belakang secara diam-diam. Ketika dia sedang membidik kelinci buruannya, kita bikin supaya kelincinya berlari." Mereka pun setuju dengan rencana tersebut. Pada keesokan harinya, saat Abu Nawas berangkat berburu, diam-diam Abu Jahil bersama 3 kawannya menguntitnya dari belakang. Setibanya di hutan, setiap kali Abu Nawas menemukan kelinci buruannya, Abu Jahil dan kawan-kawannya melakukan pergerakan yang membuat kelinci target buruannya berlari. Dan setiap kali hal itu terjadi, Abu Jahil tertawa cekikikan. "Ini pasti akan seru bila diceritakan. Orang-orang pasti akan menertawakan dia," kata Abu Jahil sambil tertawa. Sementara Abu Nawas yang menyadari keberadaan Abu Jahil dan kawan-kawannya sama sekali tak menghiraukan kehadiran mereka. Ia tetap melanjutkan perburuannya. Hingga akhirnya tanpa sepengetahuan Abu Jahil, ia berhasil melesatkan anak panahnya tepat mengenai binatang kelinci buruannya. Namun meski sudah tertusuk anak panah, si kelinci masih bisa berusaha kabur. Abu Nawas pun segera berlari mengejarnya. Melihat tingkah Abu Nawas ini, Abu Jahil dan kawan-kawannya tertawa mengejek. "Cara berburu model apa lagi itu? Kenapa kau berlari mengejarnya? Biasanya kau menggunakan panah," ledek Abu Jahil sambil tertawa. "Aku tidak sedang berburu. Kelinci itu mengambil barang punyaku," balas Abu Nawas. Abu Jahil dan kawan-kawannya terkejut mendengarnya. "Dia mengambil barang apa darimu?" tanya Abu Jahil. "Aku tak bisa menjelaskannya sekarang. Nanti keburu kelincinya menghilang. Kalau kalian mau membantuku, barang tersebut nanti buat kalian," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Jahil berbisik kepada kawan-kawannya, "Pasti yang diambil barang berharga. Buktinya dia sampai meninggalkan busur panahnya hanya untuk mengejar kelinci tersebut." Akhirnya mereka bersepakat membantu Abu Nawas. Setelah kelinci itu tertangkap,
Abu Jahil tak melihat si kelinci membawa apapun, hanya anak panah kecil yang menancap di tubuhnya. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Mana barangmu yang diambil?" Sambil menarik anak panah yang menancap di tubuh kelinci, Abu Nawas membalas, "Ini dia barangku, silakan kalian ambil," kata Abu Nawas dan menyerahkan anak panah tersebut. Tentu saja Abu Jahil dan kawan-kawannya menjadi dongkol. "Kurang ajar, kita telah dikerjai Abu Nawas," gerutu Abu Jahil. Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, justru mereka yang balik dikerjai. Dan rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas dengan menceritakan kepada orang-orang tentang kejadian selama dalam berburu tak jadi ia lakukan. Sebab kalau ia sampai menceritakan, justru ia sendiri yang akan ditertawakan. Adapun Abu Nawas, berkat kehadiran Abu Jahil dan kawan-kawannya, ia berhasil mendapatkan hewan buruannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.